Halo telur-telur warik damenin lover Indonesia. Kali ini saya mau membuat spray agar punggung saya tidak pegel. Saya rencananya membuat spray yang tangkinya itu berdiam tetap, lalu saya olor pakai selang yang panjang. Panjang selang yang sudah saya beli adalah 50 meter, 50 meter selang PE. Seperti biasa, kalau orang mau kerja biasanya, ia harus persiapan dulu ya. Kerja-kerja teknik seperti ini kita harus plan detail alat-alat itu kita siapkan di depan kita agar nantinya ketika kita sudah aksi tidak merepotkan diri kita sendiri. Saya masih cari-cari alat-alat yang belum lengkap ini lor ya. Saya akan sampaikan semuanya dari plan sampai proses sampai nanti hasilnya. Yuk check it out lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat ini ya. Saya pengen spray kacang hijau saya nanti itu pakai selang panjang ya. Saya bikinkan tutorialnya. Persiapannya adalah aki sama pompa Taffer DP538. Ini ya lo ya. Terus alat-alatnya ada bor. Saya pakai bor 8 mili. Bor 8 mili ya lor ya. Terus juga capit buaya ke aki nih ya, capit buaya ke aki. Terus juga ada klem ini set nipple ya, kalau di pipa itu namanya watermore itu. Terus cutter jangan lupa, sama obeng-obeng kayak gini ya. Terus solder beserta baut untuk membaut ininya ya, membaut pompanya ini nanti ada satu set ya, satu set kayak gini. Terus ada semacam ininya ya, ini kalau dibuka bisa. Nah kayak gini nih, kayak watermore ya lor ya. Ini namanya nipple set. Nipple set ini menghubungkan sini nanti di lock, terus ada selang ke sini sampai ke boxnya ini. Oh ya dulur, ini juga saya menggunakan box mereknya apa ini ya, itu saya beli di online shop. Boxnya ini mereknya adalah Tekin kuat ini dan pas, jadi nanti ini tidak goyang karena ada gininya ya. Kalau mau dikasih bel bolehlah di sini. Terus saya juga menggunakan ini, cuman untuk potensiometer pengatur airnya belum ada ya, karena ini kalau ini voltmeter ada di daerah saya, kalau belum ada nanti beli online, jadi belum bisa saya pasang untuk itunya. Yuk kita mulai saja. Cara pemasangannya adalah demikian. Yang bagian selang ini kita hubungkan ke output ya dulur ya, selangnya ada dua. Nanti yang bagian output itu biasanya ada tanda panahnya di sebelah situ ya lur ya. Terus sedangkan ini ada selang untuk input di air. Sebaiknya dulur, untuk sambungan selang ini yang saya sambungkan ke box itu ya dulur ya, itu tidak perlu dikasih dengan sambungan atau nipple. Mungkin bagi referensi lain itu pakai nipple, tapi kalau saya tidak, karena itu akan menghambat kinerja dari pompa itu sendiri ketika nipple atau sambungan nipple-nya itu kemasukan udara begitu ya. Harus benar-benar dipastikan bahwa ini tidak ada udara yang masuk agar kinerja pompanya ini itu bisa performanya itu tekanan tinggi begitu ya dulur ya. Oh ya dulur, di sini nanti saya juga akan sediakan, saya waktu pertama kali memasang itu mendokumentasikan untuk pemasangan yang menggunakan nipple. Sedangkan untuk
pemasangan yang ini kan karena tidak pakai nepel kan cukup simpel ya lor. Tinggal setelah nepelnya itu dibongkar, lalu diganti dengan selang yang ini. Jadi nanti dokumentasi pemasangan saya di sini itu di bagian yang saya ketika bikin pakai nepel, bikin mesin sprayer ini itu pakai nepel. Gitu ya dulur ya. Tapi hasilnya nanti akan saya bandingkan dua-duanya, yang mana ada yang pakai nepel, yang sambungannya itu kurang kuat sehingga udara masuk, dan ada yang langsungan seperti yang saya videokan di hadapan ini, video ini ya lur ya. Sedikit cerita pengalaman saya ketika pakai nepel, itu karena kurang kuat, yang bagian input kemasukan udara performa tidak optimal. Sedangkan yang bagian output itu keluar air, airnya masuk ke dalam box ini, itu tidak baik lur untuk aki. Karena itu dulur, dulur bisa belajar juga dari pengalaman ini ya dulur ya. Ingat kalau saya itu tidak ambil resiko. Nah ini adalah penampakan selang yang output ya lur ya, keluar dari lubangnya tanpa melalui nepel. Nah ini lur. Begitu juga yang bagian input ke air ini lur ya, saya langsung tanpa melalui sambungan. Sedangkan trik saya untuk menyambung ke handle dari selang ini menuju ke handle sprayer, itu kan melalui nepel ya lur ya. Karena ada nepel, saya pun akhirnya mensiasatinya dengan mengikat karet ban di bagian sambungannya itu, agar benar-benar memastikan bahwa selang tersebut itu terikat dengan rapat. Nah, ini dia hasilnya dulur. Oke, mari kita coba lur. Saya carikan dulu ke sumber airnya dulu. Di dalam gentong ini itu ada air penuh. Di dua gentong ini saya pakai yang gentong merah ya lur ya. Oke, ini kita siap-siap. Ini adalah hasil untuk yang tidak menggunakan sambungan nepel di antara box itu ya lur ya. Ini dia lur. Jadi dia benar-benar kenceng. Mana sih lur? Apa? Dia kok bisa berhenti tiba-tiba? Mati ya? Mati kenapa ya? Otomatis. Oh, jadi nggak perlu potensiometer ya? Sip. Tekanan ya wes, tapi naik bocor yang uno terus Muni. Siap. Jadi lor, kita tadi memperbincangkan tentang pompa ini. Ternyata pompa ini ketika handle yang ada switch-nya itu kita pencet, berarti pompa itu tetap hidup. Kalau keluar air itu tetap hidup. Entah itu karena disengaja dipencet atau karena kebocoran, tetap hidup gitu ya lor ya. Tapi begitu dia tidak keluar air karena sambungannya sudah sempurna dan tidak ada yang lubang sama sekali, air kan akan tidak keluar. Nah saat air tidak keluar itu dia mati dengan sendirinya, dia tidak bunyi ngeng gitu ya lor ya. Itu lor. Jadi aku tidak memakai potensiometer untuk pompa Taver DP538 ini. Itu menurut saya kekuatan untuk spray di hama dan di tanaman itu sudah cukup. Saya tidak perlu menggunakan potensiometer. Satu lagi karena ya cara kerja itu tadi, cara kerjanya kan dia tidak dia tidak bunyi terus begitu loh lor. Tapi ketika kayak di stop dengan tidak mencet ini, tidak mencet handle-nya itu pompanya itu otomatis dia juga bisa berhenti. Luar biasa. Sedangkan ini adalah ketika saya memakai nepel tanpa ada nepel di boxnya ya lur ya. Dan juga sambungan ini itu juga kurang kuat sehingga udara bisa masuk begitu. Dan hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi pompa ini akhirnya performanya tidak maksimal. Coba ini cek ya lur ya.
Lihat ini. Nah, sangat lambat ya lor ya. Ini menurut saya lambat dan ada kebocoran itu lor. Ada kebocoran karena sambungannya saya pakai klem tanpa ada karet. Lalu juga belakang klem itu saya kasih semacam kawat bendrat. Nah, itu air yang keluar dari pompa itu kurang ya lor ya. Kurang kuat semburannya, seperti itu. Ya, ini moga-moga bermanfaat. Dan kini saya tunjukkan proses saya dokumentasi daripada pemasangan. Ini pemasangannya waktu masih pakai Nepal ya lur ya. Pertama kali saya tunjukkan itu adalah sistem rangkaian elektronik yang ada di sini. Ya, ini ada plus sama minus, itu dihubungkan dengan plus sama minus yang dari Tupperware. Lalu di sini yang saya pegang ini adalah kabel daripada voltmeter, itu dirangkai secara paralel juga dengan aki, begitu. Nah, dirangkai secara paralel. Sedangkan ini dirangkai secara seri, diletakkan setelah nyambung ke aki, gitu. Lalu nyambung ke pompa Tupperware ini, lur. Begitu. Jadi sangat sederhana bukan untuk perangkaiannya? Ya, mungkin dulur-dulur dari sini sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke lur, yang kedua ini mulai saya tunjukkan ke prosesnya ya. Dari mulai melubangi, mengebor, dan segala macamnya. Pasang gini ya. Diklaim ya lur ya. Diklaim biar tidak copot. Nah, cakep ya lur ya. Sekarang waktunya ngebor. Ini sama sini ya. Kunci kecil ya lor ya, jadi saya pakai tangan, harusnya pakai kunci ini lebih enak. Membautnya dari bawah, terus soldernya bornya itu nggak langsung, punya mata bor yang lebih gede, saya lubangi pakai gunting. Setelah itu diukur ya, dengan nanti dibor juga. Menggunakan mata bor 8 mili. Nepel sebelah sini. Oke. Ada juga ini ya lur ya. Penting ini walaupun sepele, kapur. Eksekusi bor. Kemudian saya mulai pasang aki sama capit buayanya ya. Capit buaya ini saya beli di toko elektronik. Capit buaya merah sama hitam ya. Ini gunanya untuk menjepit ke aki. Teman juga bisa pakai baut ini ya,
Cuman kalau saya lebih suka ke capit buaya, bautnya bisa saya gunakan untuk ininya, pompa saya ini kan masih kurang 2. Oh ya teman, ini saya gunakan selang PE untuk gininya nanti ya. Ini selang PE yang murah-murah aja, karena kalau beli selang yang mahal ada selang PU tapi budgetnya saya kurang, jadi saya pakai yang murah-murah aja. Oh ya, kalau nyodar capit buaya itu memang harus di sini ya lor ya, dikerek-kerek gini, karena timah itu nggak bisa langsung menempel di bagian sininya. Setelah ini aku mau sambung pakai selang, terus klem. Ini buat nyedot ya lor ya, nyedot airnya. Tinggal memasang voltmeter. Jadi perlu tambahan kabel DC. Mantap.